Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus partai, pengusung SBSWT tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa yang ditugaskan, yang diutus, dan yang hadir di arena ini yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, naik veto, naik mane, hukum veto, hukum mane, hukum reno, rai melaka, dan teristimewa saudara-saudara saya wartawan yang mengabarkan berita ini ke seluruh pelosok Kabupaten Melaka dan lebih-lebih kepada mereka yang jauh dari kabupaten ini, yang tidak punya hak pilih tapi memberikan perhatian yang lebih daripada yang mereka tahu. Singkatnya semua kita yang hadir, yang mohon maaf manakala saya tidak sempat mengucapkannya, tapi percayalah, karena Bapak dan Ibu hadir di tengah-tengah kami, maka mendapatkan tempat di hati saya SBS bersama dengan Bunti. Tentu kami berdua bisa berdiri di tempat ini karena ada dua orang perempuan yang tangguh. Mereka itu adalah istri Maria dan istri dari Pak. Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang hebat oleh karena di sampingnya ada seorang perempuan yang sangat hebat. Hanya ada kata-kata yang bisa saya ucapkan bersama dengan Bapak Wande, yaitu terima kasih kepada pimpinan partai pengusung SBSWT, yaitu Golkar, Nasdem, Demokrat, Hanura, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Ini partai-partai besar, partai nasional yang menentukan jalannya Republik Indonesia. Partai-partai besar menjatuhkan pilihan kepada kandidat melalui tahapan-tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan dari kaidah keilmuan, dari kaidah hukum kemasyarakatan, dari kaidah hukum politik, dan dari kaidah-kaidah lain yang menentukan pilihannya jatuh pada pasangan ini. Untuk itu kami berterima kasih atas pilihan yang sangat cerdas ini. Dan hari ini kesempatan di mana partai pengusung 6 partai besar ini mengundang Bapak dan Ibu para pemilih di Kabupaten Melaka untuk mengumumkan dan sekaligus meminta supaya Bapak dan Ibu menjatuhkan pilihan pada pasangan SBS dan WT. Saya ketika mendapatkan partai dan nasihat dari para ketua-ketua partai, hati saya gembira, tetapi di belakangnya adalah saya bergemetar karena saya dan Pak Wande harus mempertanggungjawabkan kepada para beliau, yaitu kerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Melaka ke tahun-tahun yang akan datang. Menjadi seorang kepala daerah, urusannya hanya ada 3. Urus pemerintahan supaya berjalan yang baik, urus pembangunan supaya pembangunan berjalan dengan lancar, dan urusan kemasyarakatan, di mana kalau masyarakat senang harus ada di tengah-tengahnya, dan kalau masyarakat susah kita harus ada di tengah-tengahnya. Pada saat masyarakat mengalami kesusahan, kita harus ada di tengah-tengah untuk memberikan hiburan. Pada saat masyarakat ada gelisah, kita harus ada di tengah-tengah supaya mereka menjadi kuat dan tidak gelisah. Oleh karena itu, ketika saya mendapatkan surat keputusan dari partai-partai pengusung, pada saat itu saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berterima kasih kepada para leluhur, dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu
pemimpin-pemimpin partai yang telah memberikan pilihannya kepada kami. Tapi di lain sisi, kami harus memberikan pertanggungjawabannya, yaitu semua kecerdasan yang ada pada diri kami, hati kami, otak kami harus cerdas, hati kami harus murni untuk mewujudkan penugasan yang diberikan oleh partai-partai yang nanti akan dilaksanakan oleh para pemilih. Tadi pagi ketika saya melihat iring-iringan kendaraan dari arah utara dan dari arah selatan, luar biasa. Bagi saya, kalau Bapak dan Ibu tadi mengamati muka saya dan muka Bapak Wade, saya gembira, tetapi dahi saya memberut. Apa yang harus saya kerjakan supaya rakyat itu percaya bahwa mereka pilih. Bagi saya, kedatangan rakyat yang begitu banyak merupakan kebanggaan dan kegembiraan. Tetapi di sisi yang lain, saya harus menggerakkan kekuatan saya untuk saya membuktikan kepada mereka bahwa pilihan mereka tidak salah. Dan menjadi seorang kepala daerah tidak gampang. Tidak hanya sekedar datang omong dan membohongi rakyat. Tidak hanya sekedar datang untuk mengancam sama rakyat. Karena pada saat kegiatan seperti begini, seorang calon kepala daerah itu dia mempertontonkan kualitas pendidikannya, dia mempertontonkan kualitas peradabannya, dan dia mentontonkan peradabannya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu pemimpin itu selalu harus ada untuk melengkapi apa yang sudah dibuat, menyempurnakan apa yang sudah dibuat, dan membuat apa yang belum dibuat. Itulah pemimpin. Tetapi kalau ada pemimpin yang datang mencalon, ada orang yang mau menjadi pemimpin dengan tidak menawarkan program-programnya, tapi dengan hanya menjelek-jelekan orang lain, lihat sudah kadar intelektualnya dipertanyakan. Mungkin saja pendidikannya sama-sama tinggi, tapi kadarnya tidak setinggi. Saya ingat sekali ketika tahun lalu kita menyelenggarakan El-Tari Memorial Cup di Kabupaten Melaka. Pesan Bapak Gubernur waktu itu mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang besar seperti begini adalah wujud kita mempertontonkan kualitas peradaban kita. Demikian juga para kandidat, kalau menawarkan program-programnya kepada rakyat, saat itulah dia harus mempertontonkan bahwa dia pendidikan yang tinggi, dia memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dan dia memiliki peradaban yang tinggi. Tapi kalau dia hanya menjelek-jelekan orang, mengancam-mengancam orang, maka itu adalah kadar orang-orang yang tidak berpikir. Itu bukan orang berpikir. Pemimpin itu dia harus menawarkan program-program kepada rakyat. Hanya ada 2 program yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin di daerah, baik itu di tingkat kabupaten kota, di provinsi maupun di nasional. Ada 2 program yang harus ditawarkan dan dijanjikan kepada rakyat. Program yang pertama adalah dia harus mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah dia harus dengan jeli untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh rakyat supaya mereka bisa maju ke area yang disebut dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah. Oleh karena itu saya sangat heran, saya kecewa sekali dan saya sangat heran. Harusnya momen seperti begini, para penunjang-penunjang, yaitu pemerintah, baik itu bupati dengan jajarannya, baik itu DPRD, harus hadir untuk melihat bahwa oh inilah yang nanti calon kepala daerah itu akan membuat sehingga mereka menjabarkannya secara detail untuk diimplementasikan. Ini yang harus dilaksanakannya. Tapi ya mohon maaf, kita tidak bisa memaksa semua orang memiliki pemahaman yang sama. Karena sampai dengan saat sekarang belum ada kandidat. Ya, belum ada kandidat. KPU tidak urus paslon karena paslon itu urusannya partai.
paslon itu urusannya partai. Jadi partai yang mengurus paslon. Kalau KPI itu mengurus ketika kita sudah kesana dan kita mendaftar, maka kita. Tapi sudahlah, karena saya juga selaku kepala daerah sekarang ini, yang saya perlu laksanakan dalam pilkada ini adalah sukses penyelenggaraannya supaya memilih pemimpin untuk kepentingan rakyat dan juga secara individu sukses supaya kami bisa terpilih. Oleh karena itu kami jaga keharmonisan ini. Jaga. Dan saya harus menempatkan diri dengan sebaik-baiknya kapan menjadi paslon dan kapan dia harus bertindak selaku kepala daerah di daerah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tidak muluk-muluk. Saya sudah beritahu sama Bapak Bupati, kerja kita tidak muluk-muluk. Kampanye omong yang sembarang. Jangan sampai bukan tumpul sendiri kepala daerah pun tumpul sendiri. Jangan. Orang lain. Nah itu orang tidak paham. Oh itu orang tidak mengerti. Jadi tugasnya seorang kepala daerah adalah urus pemerintahan. Urus pemerintahan itu artinya apa? Buat aturan, jaga dan urus rakyat. Urus pembangunan itu artinya apa? Sesuatu yang tidak ada buat jadi ada. Sesuatu yang sempit buat jadi luas. Sesuatu yang rendah buat jadi tinggi. Sesuatu yang dangkal buat jadi dalam. Sesuatu yang masih kurang digenapkan. Sesuatu yang belum sempurna, sempurnakan. Itulah yang disebut dengan pembangunan. Kemudian urusan kemasyarakatan adalah harus bersama-sama dengan rakyat dalam suka maupun duka, seperti janji seorang suami dan istri, di mana mereka harus bersama-sama dalam suka dan duka. Dan pemimpin itu dengan rakyat harus seperti itu. Makanya yang heran, ketika COVID-nya lagi merajalela, saya dengan penuh keberanian mengunjungi desa-desa untuk menunjukkan kepada rakyat, jangan takut karena kamu punya pemimpin. Kamu selalu akan bersama dengan pemimpin melihat kamu di desa. Tapi ada yang tidak paham. Ada yang tidak paham. Bupati melakukan kunjungan dicurigai, dilihat, dia ada bikin apa? Padahal sekarang saya mengerti tugas seorang bupati. Saya harus mengunjungi rakyat, memberikan penguatan kepada rakyat, melihat apa-apa yang mereka perlu untuk kita mengatasi persoalan-persoalan ini. Tapi banyak yang tidak. Apalagi mohon maaf, saya seorang yang beragama, namanya agama Katolik. Kunjungan itu adalah hukumnya wajib, seperti dulu dilakukan oleh Maria mengunjungi saudaranya Maria Magdalena. Jadi kalau ada yang mempertanyakan kunjungan ini, saya meragukan kedalaman imannya, karena perkunjungan ini merupakan bagian daripada kehidupan manusia yang beriman, karena dia meresapi ya seperti yang sudah dituliskan oleh Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ada 7 program yang saya akan lanjutkan. Maka dalam visi dan misinya itu kami katakan melanjutkan untuk memantapkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang pertama, rakyat Melaka tidak boleh lapar di daerah yang subur ini. Caranya bagaimana? Buatkan kebun kepada mereka sehingga mereka tinggal tanam. Buat kebun untuk mereka. Dan sekarang mulai 2016 sampai sekarang ada 60 traktor di lapangan sedang pacul tanam untuk mereka. Ada yang tanya bilang begini, ya pacul gratis, uangnya siapa? Terus saya bilang begini, betul uangnya pemerintah. Tapi seperti orang Amerika pada tahun 1969, Neil Armstrong dan teman-temannya di bawah Presiden waktu itu Presiden John F. Kennedy, mereka sampai di bulan dan presidennya terkenal sekali. Neil Armstrong dengan teman-temannya terkenal sekali karena mereka menjadi orang pertama yang menjaga kakinya di bulan. Pertanyaannya, uangnya siapa waktu itu? Jadi kalau mereka mempertanyakan uangnya, aduh kasihan sekali orang-orang itu, kasihan sekali. Saya kasihan sekali orang-orang itu. Tolong kita semua yang ada, kita berdoa supaya orang-orang itu mendapatkan kecerdasannya. Amin. Yang kedua, saya seorang dokter, salah satu dokter senior di provinsi Nusa Tenggara Timur, dan saya sangat mengerti tentang bagaimana caranya melindungi rakyat supaya dia bisa hidup. Saya ketika belum belajar public health itu kesehatan masyarakat,
Saya heran, World Bank, Asian Development Bank itu memberikan pinjaman uang kepada negara Indonesia agar supaya urus kesehatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Saya bilang, bagaimana urus kemiskinan kok urus kesehatan? Saya waktu itu belum paham. Ternyata setelah diterangkan, saya setelah belajar baru saya tahu. Kalau mau supaya rakyat kita tidak jatuh miskinnya bertambah dan mereka bisa makmur, maka resiko kesehatan harus diambil alih oleh pemerintah. Karena apa? Karena apa? Mohon sabar sedikit, 10 menit lagi. Karena apa? Karena kalau orang itu sakit, maka dia ada 3 persoalan besar yang dihadapi berhubungan dengan kapital modal. Yang pertama, karena dia sakit, maka dia tidak kerja, dia tidak mendapatkan penghasilan. Yang kedua, karena dia sakit, maka keluarganya menjaga dia dan keluarga tidak mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga, dia harus bayar. Kalau dia ada usaha, dia harus ambil modalnya untuk bayar. Dan setelah dia sembuh, dia tidak bisa usaha lagi karena sudah ambil. Oleh karena itu resiko ini harus diambil oleh pemerintah. Caranya seperti apa? Harus sederhana dan menaikkan kualitas KTP. Barang siapa punya KTP alamat Melaka, silakan berobat di puskesmas, di rumah sakit maupun di rumah sakit yang kerjasama dengan pemerintah supaya tidak membayar. Dan ini kecerdasan tidak semua daerah di Indonesia lakukan seperti ini. Tidak semua lakukan seperti ini. Dan ini tidak ada bilang sakit ini tidak sakit. Pokoknya namanya sakit, Anda orang Melaka dibuktikan dengan KTP ini. Terus ada yang tanya, loh, terus bagaimana kakak? Bagaimana om? Kalau dia tidak punya KTP, loh saya ini bupati Melaka bos. Saya urus saya rakyat orang Melaka, bukti dia orang Melaka dia ada KTP. Jadi bukan orang Melaka, bukan tidak punya KTP dia bukan orang Melaka itu bukan di Kementerian Sosial. Itu enak. Ya, jadi ini KTP. Ada kabupaten lain lapor saya di gubernur. Saya bilang Pak Gubernur, dokter saya ini orang tidak baik. Pak Gubernur bilang kenapa? Dia pintar sendiri. Dia hemat itu APBD selama 3 tahun apa 7 miliar. Karena dia menggunakan mencoret pengobatan gratis. Nah, dia itu hemat. Dia tidak bayar. Terus Pak Gubernur, kenapa bisa ada? Pak Gubernur, mereka tidak paham ini Pak Gubernur. Kalau saya terangkan nanti mereka diperiksa dan kita jawab kesian. Makanya banyak yang tidak buat seperti ini. Ya, banyak yang tidak buat. Saya ketika konsep ini banyak. Saya dipanggil, diperiksa. Karena tidak boleh bikin tandingan Jamkesda. Saya bilang di Melaka tidak ada Jamkesda. Saya desa, tidak ada Jamkesda di Melaka. Ini supaya DPR juga kalau yang ada fraksi-fraksi supaya dukung. 20 partai ini sudah dapat mandat, saya dapat mandat dari partai. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka saudara harus dukung program-program yang kita jalankan. Bukan saudara tanya, ada itu. Nah, mereka tanya kenapa? Saya bilang di Melaka tidak ada Jamkesda. Kalau ada Jamkesda itu harus ada peraturan daerah atau peraturan bupati membentuk organisasinya. Itu tidak ada. Yang kedua harus ada pengurusnya. Bagaimana organisasi tidak ada pengurus. Yang ketiga harus ada anggotanya. Yang keempat harus ada iurannya. Di Melaka tidak ada iuran model tidak ada. Pokoknya lu kalau orang Melaka ada rawat, yaitu di puskesmas, di rumah sakit Beton, rumah sakit Atambua dan rumah sakit provinsi. Kalau sampai di rumah sakit provinsi, rumah sakit Atambua maupun rumah sakit Beton sudah jadi jenazah pun diantar ke rumah pun tidak dibayar karena semua kita. Hebat. Kemarin saya baru baca di surat kabar Wali Kota Bekasi, dia bilang waduh, ini kami kalau bayar pakai perhitungannya BPJS mau bayar iuran uang kami tidak cukup, jadi kami hanya berobat mengobati mereka, menanggung mereka yang sakit saja. Terus saya jawab itu, ya mereka baru buat sama. SBY sudah lakukan sejak 2016 bulan Mei tanggal 1 Mei. Itu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, saya menghilangkan stigma. Di Melaka itu setiap kali hujan berarti banjir. Dan sejak 2016 tidak ada. Tapi Bapak para petinggi partai saya harus laporkan. Awalnya susah. Mereka anggap saya orang tidak wajar. Karena begitu mereka lapor bahwa ada banjir, saya ingat di Aintas
Terus saya bilang, oke, panggil kepala perangkat daerah, kita sama-sama ke sana. Datanglah kesehatan, dinas sosial, bencana, pertanian. Saya bilang, siapa yang datang? Ada dinas pertanian, dinas kesehatan, sosial, pertanian, bencana. Nah. Saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Panggil Bapeda, panggil keuangan, panggil inspektur, panggil PU. 4 itu di depan. Saya bilang tidak, Bapak ini pencak. Sudah lu ikut saya. Ini kepala dinas 26 tahun ini. Tahu baru kemarin, kau tidak tahu apa-apa ini pensiun dan pangkat 4 jadi tinggi sekali. Kau tidak tahu apa-apa. Panggil, datang setelah saya bilang yang lain boleh ikut tapi di belakang. PO, panggil PO. Kenapa ini banjir? Dia bilang, Bapak ini banjir karena sungainya dangkal dan tebing tidak. Oh ya, jadi caranya bagaimana? Jadi kita harus gali, tapi lagi banjir kita bisa gali. Yang kita bisa kerjakan buat itu tanggul darurat. Okay. Berapa jauhnya? 800 meter, Pak. Perlu uang berapa? Ya ini sekitar 2 miliar. Oke. Keuangan maju. Uang ada tidak? Ada Bapak. Betul. Bapeda, tahu cara pakai uangnya? Tahu Bapak. Inspektur bisa kawal. Kamu pulang jam 6 lapor ke saya. Terus saya mulai berhenti. Jam 6. Terus saya beritahu sama kepala desa, besok pagi sudah baik, tidak usah khawatir, kamu ada pemimpin. Karena dulu, banjir itu penanganan pemerintah itu ada 2 cara. Yang satu urus penyebabnya, yang satu urus efek. Nah yang tidak paham itu urus efek, bawa supermi, bawa aqua, bawa beras, bawa tenda. Apa kaitannya dengan banjir? Jadi saya tanya, apa urusannya itu tenda dengan banjir? Enggak ada. Kita harus atasi tanggulnya, maka dengan demikian banjir tidak ada lagi. Dan hal itu terjadi sampai sekarang tidak ada banjir. Dan kalau toh ada tanggul yang roboh, saya janji kepada masyarakat waktu itu, saya bilang kalau ada tanggul yang roboh, bupati tidur di situ untuk diperbaiki. Dan terjadi beberapa waktu yang lalu di Kota Ulun, tanggul roboh banjir. Saya panggil PU, camat, kepala desa. Ini bisa dikerjakan tidak bisa. Berapa hari? 2 hari. Yang kamu tidur di sini. Kalau saya sudah jirai, kamu tidur di sini. Dan kira bupati tidur di situ. Saya punya kaki tangan, jadi mereka tidur di situ. Seperti ulang terlalu dingin. Kamu tidur. Ternyata 1 hari dia bilang, Bapak susah saja. Basic kamar itu hancur belur. Sampai hancur semua itu. Tanggul hanya tidak sampai 20 meter. Tapi kan tidak tahu cara mengatasinya. Kalau ada yang mau protes, mari kita diskusikan dan sejarah membuktikan. Begitu Bapak-bapak jadi urus daerah ini seperti begitu. Jadi kita atasi banjir. Yang keempat, jalan raya. Saya ini sedih sekali waktu 2015 ini. Mohon maaf, saya salah Pak Kakak. Ya, saya salah Pak Kakak. Kalau saya keliling 55 titik, punggung saya sakit. Lalu sewaktu ke kurang saya lihat jalan seperti ini. Saya bilang, Bapak dorong terus saya bilang, saya diam di tanah. Tadi info saya bilang sudah, kalau Tuhan Allah memberkati para leluhur merestui, saya mau lihat di jalan ini 5 tahun dia masih seperti ini. Dan saya buktikan. Dan saya ditipu. Saya kalau misalkan saya minta begini, jadi tidak sanggup. Yang lain saya. Karena tidak ada tipu. Tidak ada tipu. Pemimpin tidak boleh tipu. Sebab kalau tipu ini tidak ada itu. Oleh karena itu kalau mereka bilang saya tipu, saya tidak ada tipu. Tidak ada. Tidak ada tipu. Tidak. Oleh karena itu Bapak dan Ibu terima kasih karena sudah memberikan kepercayaan dan mohon kepada para partai, saya mohon kawan kami yang baik supaya kami jangan salah. Mohon kawan. Kalau saya dengan Pak Wakil nanti besok berhasil dan sudah pilih, lihat kami dua tidak omong 1-2 hari, tolong laksanakan pertemuan kami untuk kami damai supaya bisa kerja untuk baik. Karena kalau wakil bupati dan bupati tidak mau cocok, nanti kerjanya hanya mau cari dan itu tidak boleh. Di dunia ini tidak ada orang yang sempurna. Jadi kalau tidak beres, tidak boleh. Demikian juga mohon bahwa Bapak pimpinan partai ingatkan para anggota fraksinya di DPRD supaya mendukung bupati. Jangan sampai karena banyak yang tidak salah paham. Ini saya lapor saja sekali. Bagaimana keputusan yang sudah dituangkan dalam perda, mereka rapat komisi untuk membatalkan apa yang diputuskan dalam perda. Ini memalukan sekali. Banyak yang tidak paham.
Kemudian yang kedua, APBD itu bukan uang pemerintah. APBD itu uang rakyat yang dipakai untuk urus rakyat. Beli mobil untuk supaya para pastor melayani rakyat yang baik, mereka ribut. Salahnya di mana? Itu kalau tidak paham, karena apa? Besar datang tidak pernah lihat pemerintah ada yang buat seperti itu. Jadi kalau mereka tidak pernah lihat, orang kira salah. Padahal kalau mereka tidak tahu. Dan buku dada seperti orang hebat sekali. Hebat kau memang lebih apa? Kau ada hebat apa? Begitu, jadi tolong, saya bukan untuk ini, saya minta dua, bapak-bapak kawan kami supaya kami kerja yang baik. Karena saya dan Bapak Wande kalau kami sudah terpilih ada keributan, tolong pertemukan kami untuk didamaikan dan ingatkan para anggota DPRD yang diusung oleh partai-partai, karena partai-partai ini bisa hadir di sini karena ada anggota DPRD. Karena untuk calonkan kandidat itu minimal 5. Nah, ternyata kita lebih. Saya ada yang satu lagi, ada yang tanya kepada saya, kenapa sudah partai sudah lebih terus masih cari lagi? Saya bilang tidak bisa. Partai itu punya rakyat. Jadi kalau kita ambil partainya dia demikian, rakyatnya itu cuma mau menang, lu mau kalah. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang ambil Pak Wadrol itu mungkin hanya untuk supaya dia menjadi sejarah bahwa dia pernah menjadi kandidat. Dia hanya untuk buat sejarah bahwa dia kandidat pernah. Tapi kalau saya maju menjadi kandidat, saya harus urus partai yang banyak karena di belakang partai ada ribuan banyak para pemilih. Nah, itu siapa? Kau pilih siapa? Harga itu ini dulu. Ayo tahu wifi. Tahu sana tanu belo siapa? Nak siapa? Kan kami ada di atas budi kemari, kriang budi kemari. Dan yang naik. Baru tahu di sana ada tahu masak atau main sirah dia. Apa ini naik? Ini dia bupati kriang budi kemari itu. Mau di Indonesia ceritanya tadi naik berarti kriang budi. Jadi hari. Tapi yang sirah ini tadi jalan. Dia anak pada yang nanti seno waktu kampanye, nanti untuk kampanye apa ini kayak semai. Bapak-bapak, para pengurus, mohon maaf, ya saya harus mengungkapkan kegembiraan dengan sedikit panjang dan mohon dukungannya karena kami adalah manusia lemah. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi. Ya tidak. Bapak-bapak yang sedikit silakan ngomong sedikit, tapi waktu itu orang yang terbanyak. Terima kasih. Seizin bakal calon bupati Bapak Dr. Stef Barisaran, saya menyampaikan 1-2 kata. Dan seizin para ketua koalisi dan semua ketua pimpinan partai dari 6 partai dan ketua dan anggota fraksi dari 6 partai yang ada. Dan seizin kita semua, saya mohon langsung dan Oin Amanah Bupati sudah menyapa kita semua atas nama Ami Naib Dua. Yang pertama, Oin Amere Bapak Mama lalu Ami berdinas senang, tetapi di balik kesenangan itu ada satu beban. Bahwa Emery may dukung Ami hanya terputar supaya bedanya awal berdua sama kembali halo boleh kembali. Yang kedua, kalau nama siapa nama tadi anda bupati atau dengan kehidupan bahwa kekaluan Ami lorong karang dengan Ami dan Ami selalu ini lorong makanan Ami itu perasaan dia buat mat inang ama dan teman masih Ami dua amanah bupati apabila suatu tanggal 9 kami terpilih. Sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada Bapak Bupati, Bapak calon Bupati, Bapak Dr. Stef. Bapak dan Ibu, Bapak Wande ini saya bergaul dengan beliau sejak 2016. Dalam pengamatan saya di Dewan Dinamika Kehidupan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, beliau rajin sekali. Saya amati dengan sangat baik. Bedanya tipis sekali dengan Bapak, tipis sekali, terutama kesantunannya tipis sekali. Luar biasa. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, para leluhur dan masyarakat menjodohkan saya dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya beritahu sama Bapak Wakil,
baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa yang baik, pemerintahan daerah yang baik. Wakil bupati tidak ada kuasa, wakil bupati itu hanya ada kerjaan. Jadi baik-baik di bupati supaya dapat penugasan. Jangan buat keonaran. Kalau buat keonaran Pak nanti tidak dihargai. Jadi baik-baik saja. Kalau Pak baik itu saya hormat sekali. Jadi saya juga harus menyampaikan di depan partai koalisi dan Pak Ketua Polisi jaga kami di DP itu Pak Haji harus jaga supaya tidak boleh ada yang karena itu jangan itu karena ini terus itu ya. Masih banyak lagi sahabat-sahabat saya yang ini Ibu Bernadette juga ya supaya ini yang DPR yang lain ya Pak Ronaldo ini saya ibaratkan seperti tetesan ya, warna di mana dia meneteskan itu warnanya pada wadah air itu, maka air itu berubah warna menjadi merah. Luar biasa. Terima kasih Tuhan